Selamat datang ke Rimuru Akatsu Channel. Jangan lupa like, share serta subscribe. Yang penting tekan lonceng untuk terima novel update terkini. Bab 4. Kesepakatan yang adil. Kata-kata Lenny benar-benar mengejutkan ketiga orang yang berada di ruangan itu. Panas? Kamar ini memang sangat panas kerana sekarang adalah musim panas. Kamar ini tidak memiliki aircon. Semua jendela dan pintu tertutup rapat seperti kapal uap di dalamnya. Lapisan keringat muncul di wajah cantik Madeline. Tapi kalimat ini keluar dari mulut Lenny memang agak aneh. Kamu. Jantung Berdy berdetak kencang. Ayah, aku terlalu panas. Kalian. Bisakah kalian keluar? Aku ingin pakai baju. Wajah pucat Lenny menunjukkan semburat merah. Berdy masih tidak percaya. Apakah kamu benar-benar merasakan panas? Ya, Lenny berkata dengan tergesa-gesa. Orang tadi itu benar-benar doktor ajaib. Hanya saja butuh sedikit waktu. Aku benar-benar merasa hangat panas sekarang. Direktur Jiang, pada saat ini pengawal yang mengikuti Joanne bergegas kembali dan berkata, aku sudah membawa bocah itu ke ruang bawah tanah. Berdy akan merawat dia dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia memarahinya. Doktor dukun ini benar-benar berbahaya. Dari kata darimu, aku akan membuatnya tidak melihat matahari esok. Setelah mengatakan demikian, dia bertanya bagaimana kondisi Lenny. Ketika mendengar ini, ekspresi Berdy langsung berubah. Dia segera memarahinya. Cepat, persilakan Dr. Jonas itu kemari. Apa? Pengawal yang masuk itu tertegun sejenak dan berkata, doktor ajaib apa? Di mata Berdy terdapat sedikit rasa dingin dan segera berkata, tidak mengerti apa yang aku katakan ya. Aku suruh kamu bawa Dr. Genius tadi kemari. Jika kalian berani menyakitinya, kalian tidak perlu kerja lagi. Aku segera pergi meskipun pengawal itu tidak mengerti apa-apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak berani melanggar kata-kata Berdy dan bergegas turun. Di lantai bawah, Berdy sedang memegang tongkat baseball di tangan kanannya dan terus memukuli telapak tangannya dengan senyuman dingin di matanya. Pura-pura menjadi Dr. Genius datang untuk mengambil keuntungan dari Nona. Apakah kamu tahu bahawa Direktur Jiang kami adalah orang terkaya di kota Jiangcheng? Bisakah kamu mengambil keuntungan dari Lenny? Kata Berdy dan tongkat baseball itu mendarat di lengan Joanne. Dia mengetuk dengan pelan dan berkata, tadi kamu menggunakan lengan ini untuk menyentuhnya kan? Joanne duduk dengan ekspresi tenang di wajahnya dan tidak memperhatikannya. Pada saat ini wajah Berdy dipenuhi dengan kekejaman. Dia mengangkat tongkat baseball di tangannya dan meraung dengan marah. Aku akan melumpuhkan tanganmu dulu. Tongkat baseball terayun ke bawah menyebabkan hembusan angin. Saat ini pengawal yang naik kebetulan berjalan ke ruang bawah tanah. Wajahnya langsung berubah dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Sambil mengetakkan giginya, dia segera maju melompat dan menendang Berdy. Berdy yang awalnya memukul Joanne dengan tongkat baseball ini ditendang seseorang di daerah pinggangnya. Seluruh orang ditendang hingga terbang ke samping, menabrak beberapa tumpukan belanjaan yang berada di sebelahnya. Bang! Pengawal yang menendang orang itu juga jatuh dengan kuat ke lantai. Siapa? Berdy sangat marah. Dia berdiri sambil mencengkeram pinggangnya. Ketika dia melihat orang yang terbaring di lantai, dia tertegun sejenak kemudian mengutuk dengan marah. Melvin, sialan! Kamu sudah gila ya? Mengapa kamu menendangku? Melvin jatuh dengan keras. Dia bangkit setelah mengelakkan nafas lega dan berkata, Direktur Jiang minta kita untuk membawanya ke sana. Kondisi Lenny mungkin telah membaik. Benarkah? Berdy merasa senang ketika mendengar ini. Melvin segera berdiri menatap Joanne dengan wajah tenang. Tidak peduli apakah Joanne dapat melihat atau tidak. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, maaf, kami terlalu ceroboh tadi. Direktur Jiang kami mempersilakan kamu ke sana. Senyuman muncul di sudut mulut Joanne saat dia sedang duduk. Dia meletakkan tangannya di lantai dan berniat untuk berdiri. Melvin bergegas dan membantu Joanne dengan sopan. Hanya butuh 2 atau 3 minit sikapnya terhadap Joanne berubah 180 derajat. Tidak lama kemudian Joanne dibawa ke kamar tidur Lenny lagi. Di dalam ruangan terdengar suara lelaki tua yang mengenakan kemeja panjang. Kondisi nadi stabil dan suhu tubuh sudah kembali normal. Bagaimana dia melakukannya? Di samping Lenny, kegembiraan Madeline tidak terselubung.
Salah satunya adalah perubahan kondisi Lenny, dan yang lainnya adalah dia tahu bahwa dirinya benar-benar telah menemukan orang yang tepat. Kakeknya tidak membohonginya. Meskipun penampilan Joanne terlihat buruk, tapi dia benar-benar memiliki bakat yang nyata. Kemudian, mungkin masalahnya sendiri benar-benar bisa diselesaikan dengan mengandalkan Joanne. Pada saat ini, Birdie juga melihat Joanne muncul di depan pintu. Dia buru-buru menyapanya dan berkata, "Dr. Genius, aku benar-benar minta maaf atas kejadian tadi. Aku beraksi seperti ini setelah melihat perubahan pada putriku. Aku harap kamu lapang dada dan bisa memaafkan kami. Aku ingin menjelaskan, tapi kamu tidak memberi aku kesempatan untuk menjelaskan," kata Joanne. "Ini semua salahku." Birdie buru-buru berkata, "Aku tidak tahu Dr. Genius butuh apa. Kamu telah menyelamatkan putriku. Aku adalah yang tegas dan menepati janji. Aku akan menyetujui semua permintaanmu, walaupun kamu menginginkan semua hartaku." Madeline yang berada di sebelahnya terkejut sesaat. Dia tidak pernah berfikir bahawa Birdie benar-benar bersedia melakukan hal seperti itu demi Lenny. Memikirkan apa yang terjadi padanya, dia bahkan merasa sedikit malu. Pada saat ini, lelaki yang mengenakan kemeja panjang melepaskan pergelangan tangan Lenny dan datang ke depan Joanne. Dia menarik nafas dalam dan berkata, "Aku tidak tahu dari mana kamu berasal. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ALS. Jika kamu bersedia mengajariku, aku hanya seorang doktor dukun." Joanne berkata dengan senyum simpul, "Ini adalah Ini adalah sepakatan antara aku dan Nona Su. Aku mengobati orang dan dia akan menghantar aku kembali. Nona Su, sekarang aku telah memenuhi janjiku. Tolong hantar aku kembali. Masalah kelar sampai sini." Kata-katanya benar-benar membuat lelaki tua yang mengenakan kemeja panjang itu tertegun. Dia telah mengatakan bahawa Joanne adalah pembohong dan dukun, tapi sekarang kata-kata Joanne benar-benar sedang menyindirnya. Ketika melihat Joanne, tatapan suram melintas di matanya. "Mana boleh begitu." Pada saat ini, Birdie berkata dengan tergesa-gesa, "Aku baru saja bersikap kasar pada Dr. Genius, dan aku harus menebus Dr. Genius." Joanne mengabaikannya dan bertanya lagi, "Nona Su, apakah kamu berada di sini?" "Aku di sini," Madeline Su berkata dengan tergesa-gesa. "Tolong bawa aku kembali," kata Joanne dengan tenang. Madeline menganggukkan kepala dan berkata, "Okey." Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke sisi Joanne dengan cepat, menumpangnya dan berkata, "Ikut aku." Birdie dan Lenny masih ingin berbicara, tetapi pada saat ini Madeline mengelengkan kepalanya pada mereka. Ketika melihat ekspresi Madeline, keduanya berhenti sejenak, lalu berhenti berbicara. Tidak lama kemudian, mobil Maybach meninggalkan bilang. Di dalam mobil, Madeline terus menatap Joanne, kemudian berkata dengan nada minta maaf, "Tuan Joanne, maaf aku meragukan kamu dan membuatmu